kan tadi Bang Lex bilang bahwa Bu Mega ada kecenderungan pokoknya sebagai pemimpin partai itu dia nggak mau ada kadernya yang lebih tinggi atau lebih dianggap berprestasi pada lebih berprestasi dari dirinya, jadi dia nggak mau ada yang lebih atas lah gitu. Nah itu kan berkali-kali kan misalnya Pak Jokowi itu di-downgrade lah oleh Bu Mega publik kan, secara publik. Kalau nggak ada PDIP kasihan deh lo, kasihan deh gitu Pak Jokowi Petugas gitu. partai. Petugas partai dan seterusnya. Terus ada faktor-faktor jadi yang sifatnya itu personal gitu ya, bagaimana Megawati. Jadi narasi pengkhianatan itu kayaknya kaitannya dengan sesuatu yang personal gitu. Dan kalau Bu Mega ini sakit hati kan lama tuh, dengan SBY aja lama belum selesai gitu ya. Jadi ada faktor itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa di PDIP itu kan ada dua kubu. Ya, ini narasi yang berkembang ya. Jadi kubunya Mbak Puan dan Bambang Pacul yang lebih akomodatif, lebih lunak lah ke Pak Jokowi ya. Dan kubu Hasto Mas Prananda yang dianggap lebih frontal gitu ya. Ada Deddy Sitorus, ada Adian segala gitu. Nah sekarang ini dengan adanya pemecatan kesannya itu yang menang ini kubu Hasto gitu. Nah ini bagaimana Bang Laks melihat bacaan semacam itu, analisis semacam itu? Ya. Jadi pertama soal jadi narasinya pengkhianatan, tapi sebenarnya itu kalau dikerucutkan itu soal sakit hati Bu Mega gitu ya. Dan sakit hati ini kan lama kalau Bu Mega. Yang kedua soal persaingan tadi, ternyata yang menang kubunya Mas Prananda ya. Gimana Bang Las melihat? Gini Mas, kalau di dalam politik itu kan siapa nipu siapa kan. Iya. Sopo mangan sopo gitu loh. Iya betul. Itu udah DNA-nya politik loh. Ya. Ya, makanya saya juga kurang sukses gitu loh. Nah, kembali sebelum saya jawab itu. Kita lihat kilas balik di pemilu 2004. Mbak Mega sebagai incumbent presiden bisa kalah. Kenapa? Dia merasa hebat. Baru menang reformasi pada waktu itu luar biasa. Tidak ada yang berani melawan dia head to head. Popularitasnya jauh kalah. Ya, nah akhirnya dia tidak mempersiapkan untuk pemilihan kembali, take it for granted, anggap pasti gue yang menang lagi lah, gitu loh. Nah bahkan ajudan-ajudannya pun ditahan 5 tahun, Pak. Ya 5 tahun karena kalau yang lain-lain presiden setahun dipromosi, setahun promosi, akhirnya dia memiliki jaringan yang akan membela gitu loh. Betul. Nah itu salah satu contoh saja. Ternyata SBY sebagai orang pintar juga, ya mungkin tidak mau tegak lurus, tidak mau taklid, ya dia memegang Menko Polhukam, memiliki jaringan-jaringan informasi yang luar biasa, dan ternyata yang ikut SBY ya orang-orang yang diangkat oleh Mbak Mega, anggota menteri. Mbak Mega tidak saking yakinnya dulu, hanya mengangkat 2 orang PDIP di dalam kabinet, saya dan Kwi Kian Gi. Yang lain nggak dikasih orang. Kan itu sebuah strategi yang aneh dan kalau tidak merasa pede gitu loh. Ya, gue nggak ada masalah, gue nggak perlu bantuan pemilihan lagi. Ternyata kan SBY mengalahkan. Dan itu pertama kali one man one vote kan? Sebelumnya kan PDIP. Betul. Maksudnya bukan Bu Mega yang menang sebenarnya, PDIP kan? Betul. Itu kan di MPR dulu. Iya, betul. Sama Gus Dur yang Iya betul. Nah akhirnya kan menteri-menterinya sama SBY ikut semua kan. Pak JK Menko-nya juga, lalu siapa Pak Budiono yang dianggap Menteri Keuangan pilihan dia, Pak Purnomo, Pak Yusril, Pak Hasan Wirayuda, Pak Widodo juga panglimanya, semuanya. Cuma saya yang masih loyal sama dia, ya sehingga itu karena kesombongan kali ya atau kurang taktik, tidak tactful, bukan urian ya. Kalau Gus Dur kan smart gitu loh. Nah ini enggak gitu loh, tidak ada DNA seperti itu. Tapi bukan berarti dia yang paling bagus kan.
Nah, dari situ kembali masalah petugas partai itu harus taklid. Orang-orang yang pandai progresif tidak cocok di situ. Contohnya Jokowi. Ya itu kan dia tidak mau taklid, tapi dia diam tidak pernah di publik juga tidak pernah menyalah-nyalahkan PDIP kan. Ya. Jadi kembali di dalam PDI, saya juga dengan pidato Mbak Mega melawan pemerintah mau oposisi, itu saya melihat tidak konsisten. Nah, ada orang tokoh-tokoh PDIP yang sangat berpengaruh di dalam PDI, terutama terhadap Ibu Mega, yaitu Mbak Puan ya, dan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu sangat berpengaruh terhadap Mbak Mega. Ya, ajudan 5 tahun dan pada waktu dulu kalau saya rapat DPP, Pak Budi Gunawan juga ikut rapat, duduk dan ditanyakan pendapat-pendapat, opininya, saran dan lain sebagainya. Dia sangat dihormati pandangannya oleh Ibu Mega. Nah kalau Pak Hasto bilang dia bukan kader PDI, saya kira nggak benar. Gitu. Kalau Ibu Mega yang ngomong dia bukan kader saya, itu baru kita. Nah, dua orang ini sudah masuk ke pemerintah. Maksudnya Mbak Puan walaupun bukan kabinet, tapi kan bisa diblok melalui Undang-Undang MD3 kan. Ya, tapi dia lebih pragmatis lah. Dia belajar dari ayahnya gitu loh, lebih pragmatis. Dan Pak BG memuji-muji Jokowi. Saya nonton dia mengatakan presiden tertinggi popularitasnya setelah turun, ya kan? Atau sampai sebelum turun tertinggi di dunia. Coba Ibu Mega yang ngomong seperti itu. Kan sama kedudukannya itu partner gitu loh. Nah, itu saya juga bingung. Nah, di samping itu karena di PDIP itu semua pecah gesang dari Mbak Mega gitu loh. Itu yang diinginkan. Mbak Mega kan dalam keadaan galau, marah ya. Waktu dengan SBY dia marah, sekarang marah lagi dengan Jokowi. Nah, anak buahnya itu ingin berempati, ya mengatakan, iki loh Mbak, aku belo panjenengan gitu loh, aku marah memberikan statement ini itu supaya mendapat empati dan akhirnya mendapat kedudukan lah. Ya. Nah, sekarang kan ada yang namanya Mas Nanan, Prananda. Dulu Mas Nanan tidak boleh ikut-ikutan, Mas. Baru mulai sekarang. Tampil juga belum pernah tampil. Ya, tetapi di PDIP terbagi atas satu orang-orang yang berkuasa ya, anak biologis Bung Karno. Ada anak ideologis Bung Karno, ya. Ada yang mencari makan juga. Ini kemana-mana lah, ya kan. Jadi saya lihat keputusan yang diambil dalam hal pemecatan Bu Mega, pemecatan oleh Ibu Mega terhadap Jokowi, Mbak Puan tidak pernah ngomong, Pak Budi Gunawan tidak pernah bicara. Yang ribut ya kelompok-kelompok yang mencari empati Mbak Mega dalam kesedihan tadi. Ya itu memang akhirnya ya yang dominan adalah egonya Mbak Mega bahwa aku isih kuoso bisa mecat orang. Gitu. Nah, padahal Jokowi bukan mendukung capres lain, dia yang mengatur capres lain. Dia juga bukan memilih capres yang tidak ditentukan oleh PDIP. Wong dia yang ngatur. Iya kan? Nah, itu seharusnya Pak. Kalau ada kader petugas yang pandai, ya dipromosikan lah. Ya kan, bukan malah ditekan-tekan, nggak perlu gitu loh. Nah, ini sudah dalam konsep-konsep tata kelola ya yang baik itu sudah salah. Gitu. Jadi tidak akan ada anak-anak muda atau kader yang pandai mau masuk ke sana gitu dengan contoh ini.